Seperti biasa saudara, Kompas Sahur akan memantau bagaimana jalannya bulan Ramadan dan juga jalannya bulan puasa dengan salah satu diaspora Indonesia di luar negeri. Kali ini kita akan mengajak atau kami akan mengajak Anda untuk terbang ke Tashkent, Uzbekistan. Sudah ada diaspora Indonesia di sana, ada Mas Farhan Kurnia Mayandri. Mas Farhan, wah ini Mas Farhan, kalau seingat saya ini tahun lalu juga ngobrol sama Mas Farhan ya, dari Uzbekistan ya. Sama jodoh nih sama Mas Yan. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta Mas. Di sana jam berapa sekarang? Waalaikumsalam Mas, di sini 12:11. Ya beda 2 jam kita. Tengah malam berarti ya situ ya? Iya Mas. Di Uzbekistan, aduh saya juga lupa-lupa ingat gitu. Berapa jam total puasanya Mas Farhan? Di sini mulai dari jam 3:30 Heeh. hingga jam 8:30 malam. 3:30, wah Jadi lebih lama ya. lumayan Sampai jam lama. Tapi 8:30 malam. alhamdulillah tahun ini lebih dingin Mas. Oke. Jadi kalau sekarang nih sekitar 18 derajat. Kalau tahun lalu saya bisa nyampe ke 30-40-an derajat. Lumayan Panas banget ya. untuk Dan, puasanya. dan cuaca dingin ini membantu ketahanan tubuh untuk puasa juga pasti ya. Benar, alhamdulillah Mas. Nah, ini ngomongin puasa di Tashkent, di Uzbekistan. Mas Farhan juga ada beberapa tahun di sana, bolak-balik juga Indonesia, kemudian Uzbekistan. Tahun ini seperti apa? Apa yang beda, Mas? Karena kan kita tahu 2 tahun kebelakang ini kan pandemi COVID-19 juga. Benar. Di Uzbekistan sendiri mungkin kita bisa bilang bahwa mereka sudah kembali seperti sebelum masa pandemi. Jadi tidak terlalu ada restriksi lagi dan juga tidak ada pelarangan-pelarangan yang masif seperti tahun sebelumnya. Dan di sini seperti yang lihat di gambar, masjid-masjid sentral juga sudah mengundang masyarakat untuk bukber. Jadi juga ada tradisi buka bareng. Bahkan ngundang ya? Nah, iya, ngundang, dan itu sekitar 1000-an orang perharinya itu ada di masjid-masjid sentral, khususnya di 7 negara bagian. Kebetulan saya sudah ke 8 negara bagiannya Mas, jadi semuanya tradisinya kurang lebih sama. Dan juga punya tradisi ngabuburit juga Oh ya? sebelum berpuasa. Iya. Seperti apa Jadi, tradisi ngabuburit ini ya, berarti warga Uzbekistan ya? Benar, mereka punya semacam kayak atraksi, contohnya ada veteran TNI yang punya parade musik, dan juga ada semacam kayak bela dirinya Uzbekistan. Dan juga di Uzbekistan sendiri juga ada parade kecil berkaitan sama kuda dan hewan-hewan yang unik lainnya yang ada di sana. Oke, wah unik juga ya. Nah Mas Farhan, kalau biasanya ngabuburit nih ya, apalagi misalkan mau buka puasa di masjid begitu ya, ini bareng-bareng warga negara Indonesia yang lain nggak? Atau malah bareng-bareng warga negara lainnya begitu yang juga umat muslim di sana? Kebetulan kita memang kebanyakan bareng-bareng sama warga Uzbekistan sendiri. Oke. Karena memang tujuan kami sendiri di sini lebih mengeksplor Uzbekistan lebih jauh bersama warga lokalnya. Memang itu kerjasama kita antara Kementerian Pariwisata Indonesia di bawah Pak Sandiaga Uno dan juga Kementerian Pariwisata di Uzbekistan sendiri, Mas. Jadi kita mengeksplor dan nanti tujuannya kepada travel bubble, visa Oke. versa. Jadi warga Uzbekistan ke Indonesia untuk travel dan Indonesia juga pergi ke Uzbekistan. Itu tujuan besar kita sih. Oke. Ngomongin tadi ya, ngomongin iftar buka puasa di masjid begitu ya. Mereka juga udah mengundang 1000 orang biasanya perharinya. Apa sih makanan yang paling enak di Uzbekistan menurut Mas Farhan begitu ya? Yang memang juga ini bisa didapatkan mudah di sana. Namanya Uzbekistan plov atau mereka nyebutnya plov. Itu Tajil makanan kayaknya yang nih. bisa dibilang seperti nasi goreng. Oh, Nah, bukan. tapi yang uniknya itu pakai daging kuda. Daging kuda. Nah, Oke. iya, daging kuda itu kalau yang nggak bisa masak biasanya keras. Nah, ini alot dan manis. Jadi saya sangat suka banget tuh sama Uzbekistan plov. Nah, itu benar-benar ciri khas, dan ya kita bisa bilang kayak nasi goreng Indonesia tapi lebih agak berminyak dengan minyak zaitun dan pakai daging kuda sih. Mungkin Kuda ya, deskripsinya wah seperti itu, unik Mas. juga ya kuda ya. Saya pribadi belum pernah nyobain juga nih saudara. Nah kalau itu kan makanan berat berarti ya Mas ya. Kalau tajil lah di sana misalkan di sini es campur yang kayak gitu-gitu, gorengan di sana kayak gimana sih Mas? Di sini mungkin kalau minum-minuman kurang, tapi lebih ke kayak gorengan. Ada namanya samsa, itu kayak seperti Samsa. risoles kalau di Indonesia. Tapi bentuknya segitiga. Terus ada juga mante yang
kayak dibungkus tapi isinya dalamnya daging-daging kecil gitu. Oke. Nah, itu lebih banyak di Uzbekistan, Mas. Nah, kalau untuk ibadahnya sendiri, sholat tarawih, kemudian kalau melihat sih tadi sepertinya sudah longgar juga ya pemerintahnya terkait pandemi COVID-19. Tapi ada arahan-arahan tertentu nggak? Misalnya harus tetap pakai masker, misalnya ke masjid, atau daftar dulu, atau seperti apa, Mas? Nah, tahun ini bedanya tahun kemarin itu wajib banget dan ada polisi pariwisata yang menjaga. Tapi tahun ini karena dibilang kasusnya cuma 27 per hari kalau kasus hari ini dan itu sangat rendah. Jadi saya ngelihat itu tergantung pada individunya masing-masing jika ingin menggunakan masker, tapi tidak ada kewajiban seperti tahun yang lalu, Mas. Dan itu sangat padat, sangat crowded dan cukup susah untuk mendapatkan saf ketika di dalam masjid. Kalau misalnya kita sholat di luar ya cukup dingin, Mas. Cukup dingin, oke, Karena Ramadan sekarang alhamdulillah lebih ke musim semi, di musim yang sangat cantik Ramadannya alhamdulillah ibadahnya juga cantik juga. Jadi kalau kita telat ya kita sholatnya di luar dan cukup dingin. Alhamdulillah, luar biasa. Mas Farhan, terakhir nih, kira-kira rencana nanti Lebaran tetap di Tashkent, Uzbekistan, atau ada rencana pulang ke Indonesia nih? Saya di Indonesia, Mas, insya Allah. Indonesia, insya Allah. Oh, Pulang oke. ke Indonesia. Mm-mm. Oke, kalau Dan gitu. di sini juga uniknya eh, orang-orang yang pengen mudik, pengen balik lagi ke rumahnya masing-masing itu dikasih diskon 50% sama pemerintahnya di setiap moda Wah, transportasi baik pesawat, bus maupun yang lainnya dan tradisi mudiknya itu juga kental cukup berarti unik di ya. sana ya? Iya, cukup unik dan itu sangat membantu masyarakat yang ada di Uzbekistan dan khususnya orang-orang yang ingin tourism ke sana. Itu orang-orang yang ingin tourism domestik atau Aha. wisata domestik mendapatkan hal yang seperti tadi diskon 50% dan kemudahan-kemudahan lainnya ketika berwisata di Uzbekistan. Asik, asik, asik. Seru banget, seru banget. Kayaknya kedengarannya juga ini, wah, oke juga nih kalau misalnya bisa diterapkan di Indonesia nih ya. Setiap mau apa menjelang mudik, ini ada diskon-diskon, misalkan naik pesawat dan lain-lain. Kita berdoa aja, amin, amin, amin. Oke, Amin, amin, amin. Mas Farhan, Kurnia Mayandri, sehat-sehat selalu di Tashkent, Uzbekistan, ataupun dimanapun Anda berada. Semoga ibadah puasa tahun ini bisa lancar juga, kemudian juga bisa menjadi berkah bagi Anda dan orang sekitar Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, Amin, ya Rabbal Mas Alamin. Farhan. Terima kasih Mas Endia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.